Menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah 2025, jutaan orang di berbagai daerah akan disibukkan dengan berbagai persiapan, mulai dari mudik, belanja kebutuhan Lebaran, hingga persiapan ibadah. Begitu juga di Kepulauan Riau. Setiap orang akan berbondong-bondong bersama keluarganya pulang ke kampung halaman. Tujuannya yakni bertemu keluarga, jalan-jalan, dan menikmati kuliner khas kampung halaman. Tradisi mudik Lebaran ini tidak hanya menjadi momen melepas rindu, namun menjadi simbol kuatnya ikatan keluarga dalam budaya Indonesia. Liputan Yunis Reportase minggu ini akan mengulas tradisi mudik Lebaran. Berikut liputannya untuk Anda. Berbagai persiapan dilakukan dalam menyambut Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, mulai dari mudik Lebaran, belanja kebutuhan, hingga persiapan ibadah. Untuk memberikan rasa aman dan lancar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta instansi vertikal melakukan persiapan sejak awal. Pemerintah daerah sendiri memiliki berbagai pos, mulai dari menjaga kestabilan harga bahan kebutuhan pokok, layanan kesehatan, hingga kelancaran arus mudik Lebaran. Sedangkan pihak kepolisian bertugas untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus mudik. Sedangkan untuk jasa transportasi, mulai dari ASDP, PT Pelni, hingga pihak bandara juga telah mempersiapkan diri dalam menyambut Lebaran Idul Fitri. Semua persiapan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, baik yang tidak mudik maupun yang sengaja mudik untuk bertemu keluarga. Tradisi mudik sudah menjadi hal yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Meskipun di era efisiensi anggaran saat ini, tradisi mudik yang harus menempuh perjalanan panjang dan penuh sesak, mudik tetap menjadi pilihan. Semua lelah dan perjuangan untuk sampai ke kampung halaman akan hilang setelah sampai di tujuan dan bertemu keluarga tersayang. Dalam menyambut keluarga yang akan pulang ke kampung, biasanya akan disiapkan menu makanan spesial Lebaran. Disinilah peran pemerintah dalam menjaga harga kebutuhan pokok, keamanan, kelancaran arus mudik, hingga jasa transportasi yang prima. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan koordinasi baik dengan distributor untuk mempersiapkan langkah-langkah antisipatif. Memang momen Hari Besar Keagamaan tahunan ini kan memang setiap tahunnya sudah kita alami, dan tentunya kita melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mempersiapkan khususnya ketersediaan pasokan dan stok ya Mbak Yoli ya. Jadi memang acap kali perayaan Idul Fitri, Ramadan, ya, Tahun Baru, Natal gitu ya. Itu pasti permintaan atau demand akan barang kebutuhan pokok itu meningkat, dan kita memang jauh-jauh hari dengan seluruh stakeholder baik produsen, distributor termasuk Bulog juga sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipatif untuk mempersiapkan ketahanan stok kita sampai dengan kebutuhan HBKN Idul Fitri ini. Jadi kalau untuk stok, insya Allah seluruh barang komoditi kebutuhan pokok di Provinsi Kepulauan Riau untuk kebutuhan Idul Fitri, bahkan sampai lewat Idul Fitri itu masih cukup, dan insya Allah stoknya tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Di Kabupaten Bintan, di Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan juga telah memonitor perkembangan harga dan ketersediaan pasokan kebutuhan sembako jelang Lebaran. Pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwasanya kita selalu memonitor tentang perkembangan harga harian melalui SP2KP. Kemudian kita juga memonitor ketersediaan atau stok kebutuhan pokok yang ada di wilayah Kabupaten Bintan, seperti itu. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk persediaan gula atau stok gula kita totalnya ada sekitar 32 ton, 9.
Kemudian beras itu ada 231,3 ton. Kemudian minyak goreng totalnya ada 36,480 liter. Terigu ada 18,680 kg. Kemudian kita juga ada posisi daging beku. Daging sapi ada 2.370 kg. Kemudian posisi daging beku ayam 35.000 kg. Kemudian daging kerbau itu ada 6.000 kg. Kemudian kami sampaikan untuk posisi stok ayam pedaging untuk ukuran 1,7 kg ke atas itu sebanyak 62.963 kg atau 62,9 ton. Kemudian ukuran 1,2 sampai 1,7 kg itu 142,9 ton. Dan ukuran di bawah 1,2 kg itu kurang lebih sekitar 340,2 ton. Nah, jumlah total ayam pedaging keseluruhan itu sekitar 415.781 ekor dan total berat rata-rata adalah 546 ton. Kemudian jumlah produksi telur ayam itu untuk di wilayah Kabupaten Bintan 260.750 butir per hari produksinya. Dan untuk berat total adalah perharinya 15,3 ton, itu produksi perharian. Demikian untuk stok yang kita sampaikan. Jadi untuk ini insya Allah harga kita akan terkendali karena itu untuk mencukupi wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dan sekitarnya. Cukup aman, 1,5 bulan ke depan itu masih aman kita untuk ketersediaan daging dan ini. Kita himbau kepada pedagang khususnya ayam. Ya kan, ayam sudah ditentukan tentang harga eceran tertingginya oleh Bappenas. Untuk harga ayam di pasaran itu tidak boleh lebih dari 40.000, maksimal 40.000. Karena kita sudah deteksi di kandang dengan ketersediaan yang cukup banyak dan Bintan daerah penghasil. Itu harga di kandang adalah 25.000 per ekor itu untuk ayam hidup. Kemudian untuk ayam untuk ayam potong itu tidak boleh melebihi daripada 40.000. Jadi kita himbau pedagang untuk taat kepada ketentuan ini karena Satgas Pangan sedang memonitor tentang perkembangan ini. Di Pasar Bintan Center, harga daging sapi di H-5 sudah mencapai harga tertinggi. Harga daging sapi ini Pak, jelang lebaran nih Pak. Sesuai dengan hasil kesepakatan rapat bulan yang lalu ya, dengan perdagangan itu kita dari pedagang sudah sepakat untuk menentukan angka tertinggi dari penjualan daging sapi 170. Dan angka 170 itu sudah kita lakoni dari lebaran tahun 2018 sampai sekarang. Itu angka tertinggi. Tidak ada lagi kita kenaikan di atas. Dan untuk catatan juga tidak bisa menjual di bawah 170. Kalau ada yang bisa menjual di bawah 170, apalagi 150, itu perlu dipertanyakan. Ya, saya bisa jamin itu oplosan. Kenapa Pak? Ya. Kenapa harus tidak boleh? Kenapa dianggap pengoplosan? Harus 170? Iya. Dari sumber sapi saja itu harga daging sudah 130-140. Sumber sapi itu kan di Indonesia Timur, itu ada di Lampung, di Sumatera Barat, ya itu sudah 140. Jadi beda harga dari sumber sapi ke kota Tanjung Pinang 30.000 per kilo. Ongkos angkut dari sumber sapi ke Tanjung Pinang itu rata-rata 3.600.000 per ekor. Tinggal hitung aja, logikanya masuk kan kalau di sini dijual 120. Dan logikanya masuk nggak kalau dijual harga di bawah 120? Kalau tidak ada, istilahnya pedagang ini bermain curang. Nah, kalau kita terbuka, silakan kita punya timbangan, pembeli bisa lihat, ya kualitas daging bisa lihat, kita bisa pisahkan mana yang daging segar, mana yang daging beku. Nah, kalau kita yang daging segar, beku. Kita nggak rekomendasikannya. Waktu rapat kemarin diminta kita untuk jual di bawah 170, saya katakan 70 tidak berani. Pak, kalau 170 itu sejak kapan Pak? Hari kita mulai berlaku hari ini sampai H-1. Sampai H-1. Ya, tidak ada kenaikan. Kalau sebelumnya? Sebelumnya tuh 160. Oh, 160. Kalau harga normal Pak? Harga hari biasa?
Dimulai H-3, H-2 itu puncaknya, di H-1 dia agak menurun. Biasanya kalau puncak tuh berapa banyak Pak kita jual daging segar? Itu kalau ukuran sapi ya, ukuran berat karkas ya, karkas timbangan daging itu sekitar 250 kilo itu kalau kondisi ekonomi kita normal dulu ya, itu saya itu lebih kurang turunnya mau dekat sepertiganya Pak. Berapa Jadi tuh Pak? ukuran kalau kemarin sebelum kasus PMK itu 19, tahun 2024 kemarin lebih kurang hanya sekitar 15 ekor. Kenaikan harga juga dialami pada ayam potong. Dari harga normal Rp38.000 per kilogram, sekarang sudah di angka Rp40.000 per kilogram. Selain kebutuhan pokok, pemerintah juga mempersiapkan layanan kesehatan yang tetap buka selama libur Lebaran. Ini merupakan bentuk nyata dalam melayani masyarakat dan pemudik di Hari Raya Keagamaan. Dinas Kesehatan Pemkab Bintan juga telah menyiapkan pelayanan kesehatan dalam menghadapi Lebaran 2025. Kepala UPTD Puskesmas Kijang Dr. Mebi Parlinda memastikan bahwa Puskesmas Kijang tetap membuka layanan kesehatan selama libur bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Warga yang membutuhkan pelayanan medis tidak perlu khawatir, karena Puskesmas akan beroperasi mulai dari pukul 8 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Untuk persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah untuk khusus Puskesmas Kijang dan sama dengan puskesmas-puskesmas lainnya se-Kabupaten Bintan, kita selama libur bersama dan nanti untuk Lebaran Idul Fitri yaitu di tanggal 28 Maret sampai dengan tanggal 7 April kita tetap melakukan pelayanan kesehatan, tetap kita laksanakan. Jam operasionalnya juga tetap dibuka dari jam 8 ya. Petugasnya juga ada, terdiri dari tenaga dokter, perawat, kemudian bagian pendaftaran, bagian apotik, dan juga ada bidan. Pelayanan tetap berjalan seperti biasa dari jam 8 pagi sampai jam 18 sore. Dan kita juga untuk pelayanan VK ya, untuk pelayanan bersalin kita tetap buka 24 jam. Untuk tenaga medis ya kita memang pilihan ya, sebagai tenaga medis kita tetap standby, tetap dengan senang hati untuk melayani masyarakat walaupun libur Lebaran, tapi kita tetap standby di Puskesmas dan teman-teman di Vaskes lainnya juga seperti itu. Dan kita secara bergantian menjaga Puskesmas dan juga menjaga kesehatan masyarakat agar mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik. Saya standby, kebetulan saya standby di sini juga dan siap juga untuk melayani masyarakat. Untuk masyarakat tetap menjaga kesehatan, artinya ini kan habis dari puasa ya, puasa kemudian memasuki untuk Lebaran ya, tetap pola makannya dijaga, terutama yang mempunyai penyakit hipertensi, diabetes dan penyakit-penyakit kronis lainnya, tetap jaga pola makannya, obat yang rutin tetap dimakan, kemudian olahraga juga tetap dilakukan seperti itu, banyak minum air putih, dan biasanya kalau Lebaran banyak minum minuman kemasan ya. Untuk yang punya penyakit tertentu tetap dibatasi, dipilih nanti untuk Lebaran seperti itu. Sementara itu, untuk jasa transportasi angkutan Lebaran, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junaidi mengatakan, bagi pemudik harus berhati-hati dalam membeli tiket mudik Lebaran. Ia menghimbau masyarakat untuk membeli tiket perjalanan secara online jika operator transportasinya menjual dengan cara online. Hal ini guna menghindari penipuan oleh calo menjelang musim mudik Lebaran. Terkait dengan armada, insya Allah masyarakat yang akan melaksanakan mudik sudah tersedia. Ada beberapa waktu yang lalu terkait dengan pembelian tiket secara online ya, katanya tiket habis. Memang online ini menjadi satu keharusan dalam artian untuk memudahkan masyarakat untuk berpergian. Pertama, kepastian.
dia yang sudah mendapatkan tiket, nah, itu otomatis ya bisa berangkat, ya kan. Yang kedua, terkait dengan online ini wajib hukumnya harus nama yang bersangkutan. Nah ini nih, kadang-kadang kan coba-coba atas nama orang dijual, ini tak boleh. Kita berharap kepada seluruh masyarakat yang menggunakan sistem online nama yang bersangkutan, karena nanti di gate-gate itu ada petugas-petugas akan menanyakan, dicocokkan antara tiket dan KTP identitas. Nah, ini ke depan kita harus lebih kuat lagi terkait dengan armada untuk lintasan Tanjung Pinang, Batam dan Karimun, insya Allah yang untuk lintasan antar provinsi, baik itu kapal-kapal yang tipenya besar seperti Dumai Express, Batam Jet dan lainnya sudah maksimal, sudah mempersiapkan. Dan hari ini juga DPRD akan sidak di Pelabuhan Sekupang terkait dengan kesiapan armada, dan nanti siang kami bersama KIOP akan melihat di Pelabuhan SPP. Setelah nanti dari ulasan kami akan ke sana terkait dengan kesiapan menjelang tanggal 26 ya. Puncak arus mudik. Puncak 27 28 ya. 28 29. Jumat Sabtu. Nah, kita lihat kesiapannya, infrastrukturnya dan yang lainnya. Dan untuk kapal Roro, alhamdulillah sudah ada tambahan satu kapal yang dari lintasan Dumai, dari Bengkalis kita tarik ke lintasan antar provinsi dan antar kabupaten kota, yaitu kapal Singkil. Dan saat ini sedang berangkat dari Mekapan menuju Karimun. Ya, Karimun sudah memohon betul dan kita siapkan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dia akan mendukung terkait dengan lintasan antar provinsi dan dalam kabupaten kota. Pak, kalau untuk Roro sendiri, Uban Batam ini durasinya kita tambah atau kayak sistem dulu? Sistem durasi kita sepakat bahwa jangan ada masyarakat yang menginap untuk Uban Punggur. Jadi ini menjadi satu atensi kita, nanti kita bersama-sama jaga. Jadi mau sampai jam 12, jam 1 ya kita angkut masyarakat yang akan melintasi antara Uban dan Punggur. Nah, kalau jam 10 selesai, 10 balik, bisa kita lanjutkan lagi. Berarti keberangkatannya berapa jam atau berapa menit? Penuh jalan dia, penuh jalan. Rata-rata kan semuanya sistemnya sudah online, Pak. Jadi dia mau berangkat jam 7, dia jam 6 sudah datang. Berangkat jam 8, jam 7 dia datang. Jadi gilir-gilir. Jadi kalau kita lihat kesiapan Punggur dan Tanjung Uban sudah maksimal. Dan terkait dengan sistem online ini menjadi atensi juga bahwa parkirnya kalau kita lihat sudah tidak penuh seperti dulu. Kalau waktu manual dulu sampai ke jalan raya ya, sampai ke Mentigi dulu. Nah sekarang tidak, Bapak datang ke sana lenggang, bukan tidak ada kendaraan yang berangkat karena sudah dia bisa lihat menyesuaikan. Bapak berangkat jam 3, jam 2 udah di sana. Kalau dulu kan berangkat jam 3, jam 8 pagi udah nongkrong di sana kan. Sekarang tidak. Dia berangkat jam 3, Penyeberangan kapal Roro Tanjung Uban Telaga Punggur Batam saat mudik lebaran bisa dikatakan masih normal. Pihak KSDP Tanjung Uban mengatakan pada H-5 Idul Fitri 1446 Hijriah belum ada lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah penumpang biasanya terjadi setelah hari libur besar. Mudik Uban ke Punggur kita masih normal, belum ada perubahan. Jadi untuk sembako atau kendaraan lori lainnya masih dipersilakan lewat, tidak ada masalah. Untuk H-, kami di Uban kayaknya kurang ada peningkatan. Nanti H+ baru kita ada peningkatan. Ada penambahan armada nggak? Kalau untuk armada tetap normal, sampai yang kita tambah jam operasional Pak. Penambahan jam berapa? Rencana kami kalau ada peningkatan bisa dibuka ke jam 10. Biasanya? Normalnya kita jam 6 sore, Senin sampai Kamis jam 6 sore, Jumat Sabtu sampai jam 7 malam, hari Minggu jam 8 malam. Yang standby kita 3 kapal sekarang dari ASDP, Barau dan kapal Tanjung Purang. Untuk dari Niaga Ferry dan Jembatan Nusantara Niaga Ferry. 4 kapal berarti ya? 3 kapal.
kelengkapan lainnya kalau ada lonjakan penumpang juga yang lintasan jarak jauh diperbantukan kemarin untuk mengurai. Himbauan kami untuk calon penumpang, belilah tiket resmi, isi data KTP atau pengguna jasanya lengkap, jangan sampai tidak tercatat di manifest, itu satu. Yang kedua, antisipasi untuk pembelian tiket di web resmi kami triplevision.com. Hati-hati jangan sampai tergoda oleh calo, dijanjikan masuk, tahu-tahu tiketnya palsu, tidak bisa masuk ke Pelabuhan Roro. Sedangkan di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam mulai dipadati pemudik menjelang Lebaran Kamis 27 Maret 2025. Sejak pagi, antrian panjang terlihat di konter check-in dan pemeriksaan keamanan. Posko terpadu pengamanan mudik pun telah beroperasi. Senior Manajer PT BIP Aprizal melaporkan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, terdapat 38 penerbangan dengan 2.235 penumpang tiba dan 3.263 berangkat. Total kargo yang diangkut mencapai 56 ton. Untuk mengantisipasi lonjakan, 6 dari 9 penerbangan tambahan pun telah disetujui. Dengan jadwal terakhir pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada Jumat 28 Maret 2025. Prediksi penumpang hari ini kan belum data total ya, maksudnya kalau hari ini dan besok prediksinya sampai berapa ini? Kepadatan kita 50.000 ada? Tidak Pak, besok untuk prediksi paling tinggi kita untuk besok itu 21.000 Pak. Ada kenaikan 10% dari tahun lalu. Kalau hari ini juga 21.000? Enggak, hari ini kemarin itu sekitar 14.000, ini kita prediksi sekitar 14-15.000 juga. Oke. Diketahui penerbangan ke Jakarta masih menjadi yang terbanyak, disusul Pekanbaru, Medan, dan Padang. Selain pemudik dalam negeri, arus mudik juga diramaikan warga Malaysia keturunan Indonesia. Pemudik asal Johor, Rusita, mengaku akan pulang ke Bangka bersama 2 anaknya dan berencana tinggal selama 10 hari. Sama siapa aja Bu nih pulang kampung nih Bu? Dengan anak. Dengan anak? Iya, belum, itu yang nomor 3, yang nomor 2 nggak ikut. Kalau yang dari Johor mungkin yang juga balik kampung, ramai juga Bu ya? Ramai juga. Ramai juga? Oh. Pagi tadi kita dari rumah pukul 3 pagi. 3 pagi, arti jam sini pukul 2. Tempat kita pukul 3 kan. Ramai juga. Tengok dekat setelah laut tu orang dah ramai, orang Indonesia yang mau balik, mudik balik ke negara asalnya. Okay. Sedangkan dari penumpang kapal Pelni Batam hingga Jumat 28 Maret 2025, sekitar 19.000 penumpang telah meninggalkan Batam melalui Pelabuhan Bintang 99. Kepala Cabang Pelni Batam, Edwin, memperkirakan jumlah ini akan meningkat hingga 21.000 pemudik pada 31 Maret. Pada hari Jumat 28 Maret 2025, 2 kapal berangkat yaitu KM Kelut pukul 12 waktu Indonesia Barat menuju Belawan diketahui akan membawa 3.741 penumpang, termasuk 1.000 peserta mudik gratis dari Kemenhub, PT Persero Batam, dan Dishub Sumut. Sementara itu, KM Gapulu dijadwalkan berangkat pukul 19 waktu Indonesia Barat ke Tanjung Priuk dan akan membawa 2.743 penumpang, termasuk 200 peserta mudik gratis dari PT Telkomsel. Sekarang kurang lebih ada 19.000 yang meninggalkan Batam? Ya, yang menggunakan kapal Pelni. Dari jurusan Batam? Ya, Batam Lawang, Batam Jakarta. Kalau masuk ke sini Pak? Ya. Kalau yang masuk ke sini? Udah ada datanya belum? Ya, yang masuk saya belum hitung. Ya. Yang keluar aja ya? Yang keluar. Yang pasti dia lebih sedikit. Yang pasti lebih sedikit, mungkin separuhnya aja kali ya. Iya kan? Seperti tadi KM Kelut itu kan yang turun hanya kurang lebih 900 kan. Gitu. Yang berangkat 3.000. Kan? 3.000. Ada kenaikan dari tahun lalu Pak ya? Ada penaikan Pak? Kenaikan dari tahun lalu. Kalau untuk angkutan mudiknya tentu ada kenaikan ya. Kami sih estimasinya sekitar 5-10%. Jadi kalau tahun lalu itu di angka kurang lebih 19 ribuan gitu ya, 19 ribuan.
sampai dengan selesai ya. Ini kan belum selesai nih, sudah 19.000 nih, ya kan? Jadi nanti perkiraan kami ya di angka sekitar 21 lah. Dalam mendukung mudik aman dan tenang, pihak kepolisian di Kepulauan Riau selain menjaga keamanan juga membuka layanan penitipan kendaraan. Seperti yang dilakukan Polresta Barelang melalui polsek-polsek yang ada di Batam, membuka layanan penitipan kendaraan bagi warga yang meninggalkan kota. Kabaks Op Polresta Barelang AKP Yudi Kurniadi mengatakan, masyarakat yang ingin menitipkan kendaraan bisa langsung datang ke polsek terdekat. Kami menyiapkan, ini baru tadi ada sosialisasi terkait dengan penitipan ke polsek setempat terkait dengan barang-barang berharga yang akan ditinggal itu bisa melalui polsek ya, mungkin berupa kendaraan atau barang-barang berharga itu. Caranya gimana Pak? Tinggal antar syaratnya? Syaratnya tinggal datang saja ke polsek, nanti ada berita acara penitipannya, kita siapkan tempat untuk pengamanan, menampung dan mengamankan yang menjadi barang kita. Seperti biasanya sih kendaraan ya. Kendaraan. Nah, tapi kita lihat kapasitas areal parkirnya juga ya, nampungnya berapa kapasitas. Kalau untuk motor bisa banyak, tapi untuk roda 4 mungkin terbatas. Selain itu, Polresta Barelang akan meningkatkan patroli saat malam takbiran dan menjelang sahur untuk mencegah balap liar serta perang sarung di beberapa titik seperti Batu Aji. 6 posko terpadu juga telah disiapkan di lokasi strategis, termasuk pelabuhan dengan melibatkan berbagai instansi. Pemudik juga harus dapat memastikan keamanan rumah sebelum ditinggalkan, seperti mematikan listrik, mengunci kendaraan, dan menitipkan barang berharga. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga dari warga itu sendiri. Ini untuk antisipasi supaya perjalanan masyarakat yang akan melakukan mudik ini berjalan dengan aman dan lancar. Dari kegiatan ini mungkin ada beberapa penumpang yang belum terangkut. Kami sudah mengkomunikasikan dengan pihak agen pelayaran supaya mungkin bisa diangkut untuk perjalanan berikutnya ya, karena kita tidak mau mengurangi resiko melebihi kapasitas sehingga tidak membuat tidak kenyamanan ataupun berisiko di jalan.